yaitu Aceh dan Sumatera Barat dimenangkan oleh 01. Dan kita semuanya sudah tahu dalam pemberitaan bahwa 01 mendapatkan sekitar 25%, 02 mendapatkan 58%, dan 03 mendapatkan sekitar 17%. Itu sudah diumumkan oleh KPU. Itu hasil yang semuanya kita ketahui. Tetapi ada anasir-anasir yang ingin memutarbalikkan fakta. Kita dengar semuanya di apa? Di televisi, di radio dan sebagainya, di mana mereka mengatakan bahwa itu karena bantuan sosial, itu karena cawe-cawe presiden, itu karena Pak Desa dan sebagainya. Tetapi kita semuanya ini sebagai saksi mata sendiri, ketika Prabowo sebagai calon presiden datang pulang kampung ke Anoa, kita sendiri bisa menyaksikan bagaimana sambutan masyarakat terhadap kehadiran beliau. Jadi ini berarti bahwa dalil-dalil mereka untuk mengatakan bahwa Prabowo menang karena bantuan sosial, karena cawe-cawe presiden sama sekali orang kosong. Nah, oleh karena itu kita ini Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian yang memenangkan Prabowo dengan 77%, 75%, itu cukup besar. Maka kita harus mengatakan sikap, tapi sikap kita bukan sikap yang negatif. Kita tidak boleh ada kebencian di hati kita, tidak ada boleh dengki, tapi kita mendoakan Mahkamah Konstitusi, kita doakan hakim-hakim konstitusi agar diberikan hikmah kepada mereka, agar mereka memutuskan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Ini perlu saudara-saudara sekalian, karena kita melihat ada kegiatan dan gerakan yang ingin menekan dan memaksa Mahkamah Konstitusi untuk beroleh. Tetapi kita percaya mereka akan melakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kalau kita mendoakan mereka itu juga tidak salah. Mudah-mudahan doa dari Provinsi Sulawesi Utara itu berpengaruh juga kepada daerah-daerah lainnya, sehingga Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan data memang benar. Ternyata bukan karena cawe-cawe, bukan karena bansos, bukan karena yang lain-lain, tetapi itu murni karena keinginan rakyat mencintai Prabowo Gibran menjadi pemimpin pada 2024 dan 2029 yang akan datang. Amin, saudara-saudara. Hidup berakhir. Satu, saudara-saudara. Ini saya bacakan ya, saya bacakan. Ini ya, pernyataan sikap kami Purnawirawan Pensiunan TNI Sulawesi Utara, para tokoh dan komponen masyarakat Sulawesi Utara dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Purnawirawan tersebut telah secara aktif turut berpartisipasi dalam proses pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dengan menggunakan hak pilihnya memilih presiden, wapres sesuai hati nurani tanpa intervensi dari pihak manapun demi mewujudkan pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan bermartabat. Yang kedua, menerima hasil perhitungan KPU RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu RI dan yang telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wapres pilihan rakyat Indonesia. Tiga, menghimbau kepada masing-masing pasangan calon pilpres dan para pendukungnya untuk menghentikan ujaran-ujaran kebencian, hoax serta isu-isu yang mengakibatkan instabilitas bangsa yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Empat, mendesak Mahkamah Konstitusi untuk menolak semua
dan menerima hasil perhitungan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat Indonesia sebanyak 58% atau 96 juta rakyat yang memilih pasangan nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sesuai keterangan para saksi ahli dan keterangan 4 menteri. 5. Menyuruhkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih agar dapat menata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai ide dan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pernyataan sikap. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi bangsa Indonesia. Manado, 16 April 2024. Purnawirawan Sulawesi Utara, para tokoh dan komponen masyarakat Sulu. Terima kasih.